Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, Abang dan Kakak sekalian yang dimuliakan Allah. Hari ini kita akan membersamai salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pembahasan terakhir dari Khulafaur Rasyidina Al-Arba'ah, dari khalifah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah khalifah keempat. Setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas cukup panjang terkait Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, merujuk kepada kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, dan digambarkan bagaimana khalifah keempat yang kita bahas ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, sepak terjangnya apa yang terjadi di masa pemerintahan beliau. Tapi sebelum itu, ini sebagai ziyadah dan tambahan, kita juga akan melihat biografi seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, kita jadikan contoh dan panduan dalam hidup kita. Sesungguhnya dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, Allah menemukan hati yang terbaik di kalangan umat manusia adalah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah memilih lagi hati yang terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah menemukan hati terbaik setelah Rasulullah adalah hati para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita akan ambil pelajaran hidup ini adalah orang pilihan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang mereka hadapi, mereka tetap bersandar penuh kepada Allah, ridho terhadap semua ketetapan Allah. Maka nggak heran mereka semua didoakan radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, hari ini kita membersamai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Nama ini tentu saja tidak asing, tapi kita coba gali lebih dalam sekaligus merefresh dan memotivasi kita. Sekiranya apa yang bisa kita ambil pelajaran serta hikmah dan kita terapkan dalam keseharian kita dari seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, beliau adalah Ali, ayahnya Abu Thalib, pamanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakeknya Abdul Muttalib, satu kakek tentu saja dengan Rasulullah, bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Qurashi, dari golongan Quraisy. Nah, sebagaimana tadi kita sebutkan, nama ayahnya Ali adalah Abu Thalib. Nama asli dari Abu Thalib sebenarnya Abdul Manaf. Ibunya bernama Fatimah, ibunya Sayyidina Ali, bintu Asad. Beliau lahir tuh
di dalam Ka'bah, Ali bin Abi Thalib. Makanya satu-satunya orang yang lahir dalam Ka'bah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terus lahirnya beliau itu 10 tahun sebelum kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul diangkat jadi nabi umur berapa? 40. Ya. Sementara Ali bin Abi Thalib lahir 10 tahun sebelum itu. Artinya selisih umur antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah kurang lebih 30-an tahun. Kurang lebih. Dalam salah satu riwayat ya, dari Ibnu Ishaq. Sejak kecil nih Sayyidina Ali memang sudah banyak diasuh sama Rasulullah SAW. Sejak kecil untuk meringankan beban pamandanya Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini miskin, ya, terlalu pas-pasan hidupnya. Sementara Ali punya saudara-saudara yang lain, sebut saja Ja'far bin Abi Thalib. Untuk meringankan beban pamannya, Ali diasuh oleh Rasulullah SAW. Jadi sejak kecil bersama Rasulullah. Rasulullah SAW memberikan julukan khusus kepada Abu Thalib yang paling disukai oleh Sayyidina Ali adalah sebutan Abu Turab. Abu Turab itu apa artinya, Pak? Kalau Abu nih ayah ya, tapi bukan selalu dinisbatkan kepada ayah kandung. Kadang-kadang Abu ini juga bermakna penghulunya. Ya. Sementara Turab itu artinya debu. Jadi orang yang bermandikan debu lah. Gitu. Jadi Ali si pemuda yang bermandikan debu, kurang lebih begitu terjemah bebasnya. Kok bisa Ali senang sama julukan itu? Iya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu waktu sedang punya urusan mau ketemu dengan Sayyidina Ali. Tentu saja Rasulullah mencari ke rumahnya, yang juga merupakan rumah dari putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Sampai di rumahnya Fatimah radhiyallahu anha nanya, "Nak, suamimu kemana?" Kata Fatimah radhiyallahu anha, "Tidak tahu ayah. Tadi kami ada sedikit perselisihan. Mungkin Ali pengen nyari ketenangan, keluarlah dari rumah." Oh begitu kata Rasulullah ya. Jadi nggak di rumah, enggak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari Sayyidina Ali dan cukup gampang. Karena para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa ditemukan, bisa dipastikan bahkan itu nggak jauh-jauh circle-nya. Rumah, masjid. Ya. Jadi hari-hari para sahabat begitu dimuliakan Allah. Mereka selalu memanfaatkan waktu yang mereka miliki. Ya. Selalu. Mereka meninggalkan apa-apa yang nggak manfaat untuk mereka. Jadi nggak susah. Oh jangan-jangan lagi kongko nih di rumah fulan, nggak begitu, nggak. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang muslim yang terlihat value-nya, bagaimana seorang muslim itu meninggalkan apa-apa yang nggak bermanfaat untuk dia. Jadi kalau seseorang itu bisa ketahuan value-nya, nilainya, sejauh mana dia bisa meninggalkan sesuatu yang nggak manfaat, baik dunia maupun akhiratnya. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu kenapa value-nya tinggi? Karena mereka meninggalkan perkara-perkara yang tidak manfaat. Ya kalau mereka tidak kasbul ma'isyah, mereka di masjid. Selesai dari ibadah, mereka kembali ke rumah, melanjutkan ibadah di rumah. Itu terus circle perputarannya, rotasinya seperti itu. Kembali ke kisahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Masjid Nabawi. Terus betul ngelihat Sayyidina Ali ternyata lagi rebahan. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan, mengucap salam kepada Ali bin Abi Thalib. Kaget gitu. Wah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang. Begitu bangun, pasir nempel semua di badannya Sayyidina Ali. Terus kalau bahasa kita, manusia debu, nah begitulah kurang lebih. Setelah itu dengan bercandaan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan
badan dan bahunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, itu adalah momentum yang nggak tahu, saya paling senang momentum itu. Maka saya senang dipanggil Abu Turab. Kalau bahasa terjemah bebas kita, manusia debu gitu. Tapi ada riwayatnya tadi bahwa beliau dibersihkan sama Rasulullah, bercandanya Nabi itu yang beliau sukai. Maka salah satu julukan beliau adalah Abu Turab. Ya. Kadang juga disebut dengan Abul Hasan wal Husain, ayahnya Hasan dan Husain. Kadang disebut juga Abu Sibtain. Sibtu itu cucu, ya. Hasan itu sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan Husain. Jadi ini ayah dari cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sifatul khalqiyah, ada gambaran ciri-ciri fisiknya Sayyidina Ali. Dalam Tabaqat Al-Kubra disebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang kulitnya itu sawo matang. Terus mata beliau besar, begitu. Sementara postur tubuh beliau ini nggak lebih tinggi dari sahabat yang lain. Jadi beliau lebih pendek lah ukurannya. Wibawanya besar sekali, walaupun tubuh nggak seproporsional sahabat yang lain, yang besar tinggi, tapi wibawa beliau tuh besar. Ya. Beliau punya jenggot panjang, janggutnya lebat, ya. Terus kemudian wajahnya tampan, giginya rapih. Ya. Terus kalau jalan tuh enteng sekali, ngikutin jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada dalam Syama'il Muhammadiyah. Ya, perilaku Rasul dalam berjalan ditiru oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kayak mengayun gitu, langkahnya ringan sekali. Itu dalam Tabaqat Al-Kubra. Sejak Sayyidina Ali ini masuk Islam, dan beliau adalah awwaluman aslam, awal-awal yang masuk dalam agama Islam, ya, tentu punya privilege. Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Yang paling baik adalah seorang yang mengawali, ya. Walaupun orang-orang setelahnya bisa lebih bagus dari dia, tapi trendsetter yang memulai itu pasti lebih baik, ya. Lebih baik. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, siapa sih yang masuk Islam awal-awal? Bukannya Khadijah duluan? Bukankah Abu Bakar duluan? Bukankah Ali duluan? Tapi lantas bisa diurai perselisihan itu sehingga para ulama mengatakan memang secara urutan yang paling awal jelas Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Karena begitu Rasulullah turun dari Gua Hira, curhatnya kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Abu Bakar sama. Beliau adalah orang yang awal masuk Islam dari golongan pria dewasa. Sementara dari golongan sibyan, anak-anak, Ali bin Abi Thalib orangnya. Semua punya keutamaan istimewa. Sejak awal pun Rasulullah SAW takjub dengan dedikasi seorang Ali bin Abi Thalib. Beliau pun mendapat apresiasi dari Allah. Bahkan sudah dijanjikan surga. Bayangkan itu, orangnya masih hidup tapi dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis masyhur, hadis al-asyrul mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang disebut sama Nabi masuk surga. Ali disebut sama Rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Jadi disebut tuh Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Dan Rasulullah tuh nggak pernah gimmick. Kalau ngomong itu hak, pasti benar adanya. Nah, kita lihat apa yang membuat seorang Ali bin Abi Thalib ini bisa menjadi ahlul jannah, sehingga orang-orang setelahnya bisa mengcopy paste apa yang bisa mereka tiru dari seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, yang jelas dedikasi seorang Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Islam tentu saja. Kita tahu, ya, saat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Rasul mempersilahkan para sahabat-sahabatnya untuk hijrah duluan. Rasul memastikan bahwa sahabat-sahabatnya aman. Itu pun bukan berarti tanpa rintangan. Berat sekali hijrah saat itu. Nah, yang akhir-akhir hijrah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ternyata setelah Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ini hijrah, masih ada orang di Mekah. Siapa orang di Mekah itu? Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi belakangan. Pertama, Rasul minta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi tidurnya Rasulullah SAW. Tentu kita familiar dengan kisah ini. Tapi kalau mau lebih diresapi, kisah ini itu mengerikan, Pak. Bagaimana mungkin kita diminta untuk tidur di sebuah tempat dan posisi yang orang-orang mengarahkan kecelakaan bagi orang yang tidur di situ. Jadi kalau yang diminta kita saat itu, mungkin kita punya 1001 alasan untuk menolak permintaan Rasulullah SAW. Bang Marwan, kata Rasul, gantiin ya, tidur di tempat tidur saya. Bang Marwan tahu Rasulullah lagi mau dibunuh, kan nyari mati, Pak. Semua orang mengarah kepada Rasulullah SAW. Helmi, gantiin ya, kata Rasul, tidur di tempat saya. Saya mikir 1001 alasan, mati ini sebentar lagi. Tapi nggak demikian. Iman seorang Ali bin Abi Thalib, kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib, dan jangan ditanya bagaimana dedikasinya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Nggak ada alasan-alasan mikir beberapa kali. Nggak ada. Sama'atan wa ta'atan ya Rasulullah. Siap ya Rasul. Apa yang kau minta akan aku lakukan. Sebegitunya iman seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggantikan posisi tidurnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah kelihatan gimana value-nya seorang Ali bin Abi Thalib. Dan masya Allah, tambah lagi beliau itu diminta terakhir berangkat untuk hijrah untuk memastikan bahwa banyak orang-orang Quraisy menitipkan hartanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala Rasulullah hijrah, Rasul masih mikirin itu harta, tolong dibalikin lagi ke yang punya. Ya Allah. Dan tugas itu diemban oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Memang orang-orang Quraisy itu unik. Satu sisi dia nggak mau mempercayai apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sisi lain, kalau mereka punya barang berharga, barang itu paling aman kalau dititip kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan aneh itu. Mereka bilang Muhammad ini nggak pernah dusta. Mereka tahu itu. Tapi giliran diajak kepada agama Allah, mereka tidak mau. Kira-kira sebabnya apa, Pak? Nggak jauh-jauh, hubbud dunya. Orang tuh kalau berat ngelaksanain syariat, hubbud dunya. Mereka takut kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan, kehilangan harta, kehilangan kebebasan. Itu yang mereka nggak mau. Maka orang-orang yang nggak mau tapi terpaksa mau, itu jadi orang munafik ujung-ujungnya. Alasannya cuma satu, hubbud dunya. Mereka pengen free, bebas, nggak ada aturan dalam keseharian mereka. Dan masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ali bin Abi Thalib diminta sama Rasul, ya Ali berangkat belakangan, ya. Karena kau harus bagikan dulu orang-orang yang menitipkan hartanya kepadamu. Rasul masih sempat begitu, Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau mau dibawa kabur aja, bisa aja. Atau tinggalin aja, suruh ngambil sendiri-sendiri deh, gitu. Enggak, kata Rasul, enggak. Tolong Ali bagikan pada mereka. Dan konsekuensinya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib hijrahnya belakangan dan sendirian. Kebayang nggak tuh? Di umur 13-an tahun. Kan hijrahnya Rasul kan ya, itu enggak 13 tahun, itu 13 setelah kenabian, berarti umur Sayyidina Ali 23 tahun kurang lebih saat hijrah itu. Tapi hijrahnya sendirian, yang kalau habis bekal mau minta sama siapa gitu. Kalau salah arah nggak tahu kemana nanti dia mengarah. Kalau rombongan itu kan mereka bisa saling
ta'awan alal jihad. Mereka bisa saling ngasih pendapat, oh arahnya ke sini. Tapi kalau sendirian, berat. Tapi itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Keberanian beliau hijrah seorang diri ke Madinah, terlibat dalam semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali nggak pernah absen, selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali di perang Tabuk. Perang Tabuk itu ada yang ingat gak nih? Kita udah bahas perang Tabuk panjang. Perang terakhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-9 setelah hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saat Rasulullah meninggalkan Madinah, Rasul ditipin sama Ali bin Abi Thalib, Ali jagain Madinah, kau tetap di sini. Wah, Ali awalnya susah untuk menerima itu, maka dia melobi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, kan masih banyak sahabat yang lain. Tolonglah delegasikan sama yang lain. Aku ikut perang ya Rasul. Kalau kita dikasih rukhsah begitu senang. Perang nih, perang. Nyawa kan taruhannya. Helmi, gak usah perang. Jagain Madinah. Kita ngucap, alhamdulillah gak ikut perang. Tapi beda iman, beda kelas kan kita. Sayyidina Ali itu ngerengek-rengek sama Rasulullah. Itu yang disebut sebagai baka. Ali salah satunya. Baka itu orang-orang yang nangis minta ikut serta perang. Selain Sayyidina Ali ada orang-orang lain yang udah uzur, kemudian mungkin ada kekurangan fisik sama Rasul, udah standby saja di Madinah, dapat rukhsah. Mereka nangis-nangis Pak, minta supaya diikut sertakan dalam perang Tabuk. Karena makin dekat dengan kesyahidan, makin berat medannya, makin dekat mereka dengan kesyahidan. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali, apa kamu tidak mau mendapati posisi Harun di sisi Musa? Maka engkau itu seperti Nabiullah Harun di sisi Nabi Musa alaihi salam. Tetaplah tinggal di sini. Kan waktu Nabi Musa pengen berjumpa dengan Allah itu, Nabi Musa nitipin kan kaumnya kepada siapa? Nabi Harun. Kayak begitu posisinya. Akhirnya ya manut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Badan boleh kecil, tapi nyali nggak berbatas Pak Sayyidina Ali. Makanya wibawanya besar sekali Ali bin Abi Thalib. Dalam perang Badar misalnya, ya, itu perang besar pertama antara kaum muslimin dengan Quraisy. Ya. Dan sebagaimana kebiasaan perang saat itu, mereka mengawali dengan mubarazah. Mubarazah tuh head to head dulu. 2 orang, 3 orang, 1 lawan 1 dulu. Sebelum nanti saling nyerang. Ini tujuannya ya untuk menjatuhkan mental musuh. Dikirimlah orang-orang terbaik. Kasarnya, orang terbaiknya aja kalah, yang lain juga berarti kemampuannya nggak lebih baik dari yang diutus itu. Maka yang dikirim adalah orang-orang terbaik. Pada saat perang Badar tuh, orang-orang Quraisy ngutus 3 orang. Syaibah bin Rabi'ah, ini orang-orang terkenal bengisnya nih. Utbah bin Rabi'ah sama Walid bin Utbah. Ini 3 orang bengis-bengis semua. Emang pada dendam kesumat sama Muslim. 3 orang ini. Saat itu orang-orang Ansor menawarkan diri, lawan kami sajalah. Apalagi mereka ngedengar bagaimana orang-orang kafir Quraisy dulu sering sekali menyusahkan Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi orang Ansor juga udah gregetan, lawan kami saja. Turun tuh 3 orang. Kata orang Quraisy, kami nggak kenal sama kalian, nggak ada urusan. Kami pengennya orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah. Akhirnya 3 orang nih diutus. Yang pertama ya ada Hamzah, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada Ubaidah bin Harith radhiyallahu anhu. Nah yang ketiga
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali turun. Jadi memang orang pilihan. Pada saat itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan. 3 orang dari musuh itu mati semua. Mati semua. Sementara di pihak kaum muslimin hanya Ubaidah bin Haris yang terluka. Nah, terus juga ada momentum di perang Khandaq misalnya. Ini gambaran keberanian seorang Ali. Yang kata Umar bin Khattab, orang tuh kalau punya keberanian begitu karena memang dia nggak takut kecuali pada Allah. Kalau kita masih takut sama A, takut sama B, takut sama C, takut sama D, karena takut kita kepada Allah masih setengah-setengah. Umar bin Khattab tuh perkataan yang masyhur, ya. Kenapa kemudian orang-orang tuh takut kepada saya? Karena saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun hilangkan rasa takut kepada selainnya. Jadi kalau rasa khauf itu rasa takut ya. Kepada Allah tuh paripurna, Allah akan hilangkan. Rasa galau sama yang lain tuh Allah hilangkan. Ini kalau berbicara begini bukan berarti yang ngomong nih khaufnya sudah tinggi, enggak. Saya justru mikir betapa rendahnya rasa khauf saya kepada Allah karena kekhawatiran saya masih banyak. Ketakutan saya masih banyak. Dan ini menjadi evaluasi kita bersama. Oh, saya masih takut kekurangan rezeki. Saya masih takut lagi dibentak sama orang. Saya masih takut kalau ada kejadian ini, kejadian itu. Kenapa? Karena ternyata kita punya rasa takut yang sedikit kepada Allah. Tapi kalau rasa takut kepada Allah banyak, yang lainnya justru kita kayak nggak ada beban. Begitu seharusnya. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kelihatan saat peperangan selalu Spartan di depan. Karena memang rasa takutnya beliau hanya berikan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Keberanian luar biasa. Di perang Khandaq lawannya Sayyidina Ali sungguh nggak berimbang. Mungkin kita pernah bahas ini. Amr bin Abdul Wud. Itu raksasanya Quraisy. Yang badannya mungkin bisa jadi sama bahkan lebih besar daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sementara gambaran fisik Sayyidina Ali kita udah gambarin tadi kan. Tubuhnya lebih pendek ketimbang sahabat yang lain. Maka nggak seimbang. Orang diketawain pas Amr bin Abdul Wud nantang tuh, siapa di antara kalian yang mau melawan saya hantarkan kepada Tuhan kalian. Sahabat-sahabat yang lain udah gregetan, cuman mereka mikir di depan Amr bin Abdul Wud yang punya julukan Quwwatu alfi rajulin, yang kekuatannya sama dengan kekuatan 1000 orang. Julukannya itu. Kan bisa mati konyol ini. Kalau di antara kaum muslimin ada yang mati, mental makin ngedown. Pertimbangannya begitu. Ali bin Abi Thalib minta izin sama Rasul. Ya Rasulullah, da'ni uqatil Amr bin Abdul Wud. Izinin saya ya Rasul untuk melawan Amr bin Abdul Wud. Rasul sampai ngomong begini, innahu Amr ya Ali. Ali, tar dulu, itu Amr bin Abdul Wud. Apa begitu Rasul? Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasul tolonglah, biar saya yang ngelawan Amr bin Abdul Wud. Kedua kalinya Rasul bilang, ya Ali, itu Amr bin Abdul Wud beneran. Naam ya Rasulullah, da'ni uqatil Amr bin Abdul Wud. Biarin saya Rasul. Itu keberanian tingkat tinggi, Pak. Yang nggak seimbang secara postur. Ali keluar diketawain sama orang Quraisy, sama orang Yahudi, sama orang Ghatafan. Karena kan itu koalisi besar antara Yahudi yang memprovokasi Quraisy sama Ghatafan kan. Sampai 10.000 orang. Ali keluar, lawannya Amr bin Abdul Wud, diketawain. Emang nggak ada orang lain. Bahkan Amr bin Abdul Wud bilang begini, saya iba sama kamu. Saya tahu ayah kamu, Abu Thalib kan? Dah, balik aja, balik. Saya pengen yang lain aja. Sampai digituin sama Amr bin Abdul Wud. Kenapa kata Ali? Saya nggak pengen bunuh kamu. Oh, dengan gagahnya. Sayangnya, saya yang pengen bunuh kamu. Wah, dahsyat betul itu. Allah hilangkan rasa takut kepada selain. Kenapa? Karena besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau kita kebalik,
takut sama makhluk, nggak takut sama Allah. Maksiat masih nyaman-nyaman aja kita lakuin. Padahal kita tahu Allah Maha melihat, Pak. Yang repot lagi sekarang, orang nggak lagi sungkan untuk bisa bermaksiat. Bahkan mereka bangga dengan maksiat yang mereka lakukan. Di mana itu? Ya kalau orang kayak begitu, ya sudah. Allah berikan tuh rasa takut kepada selainnya, pada makhluk-makhluk yang lain. Ya. Ali bin Abi Thalib keluar dari Khandaq, ya, diketawain. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Ali bin Abi Thalib bisa membunuh Amr bin Abdul Wud. Cerita itu panjang. Dalam sebagian riwayat yang ikhtalafal ulama fi riwayati hadhil qissah, ulama beda pendapat terhadap riwayat ini. Yang begitu Sayyidina Ali berhasil siap mau ngebunuh, tiba-tiba diludahin itu, buah gitu. Dan itu penghinaan. Sama Sayyidina Ali mau dihantam itu leher, tapi Sayyidina Ali malah menahan diri. Kemudian Sayyidina Ali mencoba untuk menetralisir emosinya, karena beliau pengen, kalaupun harus membunuh musuh, membunuhnya karena Allah, bukan karena emosi. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di situ level beliau, Allah Akbar. Beliau tuh selalu lillahi ta'ala. Bahkan mau ngebunuh musuh saja itu harus lillahi ta'ala. Ini juga pelajaran buat kita ya. Membangkitkan kesadaran untuk lillahi ta'ala, apapun itu. Bayangin, keadaan itu kan keadaan krusial kan. Lagi mau ngebunuh, masih sempet tuh. Jangan sampai ngebunuh karena hawa nafsu. Ditenangi dirinya. Pengen supaya ngebunuhnya lillahi ta'ala. Ya karena udah terbiasa, Sayyidina Ali bisa mengatur emosinya. Emang udah hayatnya lillahi ta'ala. Nah ini pelajaran buat kita. Ya, dalam ngarungin kehidupan ya supaya bisa lillahi ta'ala terus. Coba ini terkait lillahi ta'ala ya Pak. Kita familiar kan dengan kata-kata lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Tapi kadang-kadang tuh kita menyempitkan areanya. Bangun masjid, dana kurang, baru kita bilang, udah lillahi ta'ala aja lah. Kalau udah begitu baru lillahi ta'ala. Seolah dia pasrah karena nggak ada jalan lain. Bukan, penempatannya bukan hanya di situ. Mau berangkat haji, emang ada dananya? Ya lillahi ta'ala aja deh. Udah pasrah begitu lillahi ta'ala. Menyempitkan tuh kalimat lillahi ta'ala. Padahal kalau lillahi ta'ala bisa di semua kehidupan kita udah dahsyat, dan itu sesuai dengan ikrar kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Bertetangga lillahi ta'ala. Harusnya begitu. Ketemu sama orang yang kita nggak senang lillahi ta'ala. Harusnya begitu. Maka nggak kita ngebeda-bedain orang, nggak ngebeda-bedain tamu, nggak beda-bedain tetangga. Mengerjakan sesuatu lillahi ta'ala, DKM masjid lillahi ta'ala. Berat loh. Kita udah ngurusin jemaah, ada aja omongan miring misalnya. Itu kalau nggak lillahi ta'ala, oleng tuh Pak. Emang kita di sini dapat apa? Oh bisa jadi begitu. Saya sudah dedikasikan semuanya malah begitu responnya. Bisa jadi begitu. Penggiat-penggiat dakwah, ustadz-ustadz, saya datang nggak dihargain. Oh dia untuk apa? Untuk umat atau untuk penghargaan begitu? Ini masalah lillahi ta'ala panjang. Dan Sayyidina Ali bisa menjadikan hayatnya itu kulluhu lillahi ta'ala. Itu yang kita mesti belajar. Lillahi ta'ala. Nah, di perang Khaybar beliau dicari sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang Khaybar. Perang Khaybar ini kaum muslimin lawan Yahudi yang punya benteng itu berlapis-lapis, berapa layer gitu. Umar bin Khattab setengah putus asa karena nggak tembus-tembus. Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saya akan milih pemimpin besok. La'utiyanna rayata ghadan rajulan yaftahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok saya akan amanahkan kepemimpinan
kepada orang yang akan memenangkan peperangan ini. Orang ini cinta mati sama Allah dan Rasulnya, dan ketahuilah Allah dan Rasulnya cinta kepada orang ini. Sampai kata Umar, mudah-mudahan saya yang dipilih. Nggak pernah saya mengharapkan sebuah jabatan kecuali hari itu. Karena perkataan Rasul, akan diserahkan pemimpin yang memenangkan peperangan, yang orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada orang ini. Kata Umar, demi Allah saya nggak pernah ngarepin jabatan seumur hidup saya, kecuali hari itu. Berharap dapat cinta Allah dan Rasulnya. Ternyata besoknya orang-orang pada nunggu-nunggu, semua pada berharap namanya yang disebut. Ternyata Rasul nyari siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mana Ali, kata Rasul? Ya Rasul, Ali lagi sakit mata, jadi Ali nggak hadir di sini. Ya. Terus kata Rasul, panggilin Ali ke sini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang sama Rasul, dioles gitu ya matanya, kemudian sembuh seketika. Dan Masya Allah, saat itu juga didoakan sama Rasul bahwa ya Allah, jangan jadikan Ali orang yang kepanasan dan kedinginan setelah ini. Jadi setelah matanya sembuh, tambah lagi doa bahwa supaya Ali jangan kedinginan, jangan kepanasan. Maka nanti kisahnya nanti ya, Sayyidina Ali itu sering pakai pakaian tebal di musim panas, pakai pakaian tipis di musim dingin. Sementara kita Pak kesiksa Pak, musim dingin pakai pakaian tipis, wah kerokan mulu kita. Musim panas pakai pakaian tebal, jangan pakaian tebal, malamnya aja angin panas. Dulu zaman-zaman kita ngerasain angin panas tuh, rebahan di ubin nggak berasa Pak, sumuk. Nah Sayyidina Ali pakai pakaian hangat di musim panas. Kata beliau, dulu saya pernah didoain Rasul, ya Allah jangan berikan kepanasan dan kedinginan kepada Ali. Semenjak saat itu saya nggak pernah kepanasan, saya nggak pernah kedinginan. Ya. Dan saat itu Sayyidina Ali di perang Khaybar diberikan kepemimpinan, royah, ya, simbol kepemimpinan. Artinya apa? Selain Sayyidina Ali akan memimpin pasukan, beliau sudah mendapat jaminan bahwa Allah dan Rasulnya cinta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa bisa begitu? Tadi dedikasinya kepada agama Allah dan menjadikan seluruh hidupnya lillahi ta'ala. Nah kalau itu dikembalikan kepada kita Pak, apa yang sudah kita dedikasikan untuk Allah dan Rasulnya? Nah kita nggak cuma sekedar bahas kisah ini kan, tapi kita mencoba untuk ngambil kaca, terus ngelihat di depan kaca itu. Kita coba sandingkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa yang sudah kita berikan untuk Allah dan Rasulnya? Sejauh mana kita menjadikan hayat kita itu lillahi ta'ala? Sebermanfaat apa keseharian saya ini? Dan ini perlu kita muhasabahi. Kalau sempat, nanti bangun tengah malam, habis sholat, tadabbur, tafakur, muhasabah. Kalau sempat, sambil kita lihat keseharian kita itu, banyak nggak yang kita dedikasikan untuk Allah dan Rasulnya? Atau masih banyak hal-hal yang nggak manfaat? Karena dulu baik, apalagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, masyhur sekali. Hayatnya itu diisi dengan wara' dan zuhud. Wara' dan zuhud. Ada yang tahu nggak? Bapak, ibu, atau abah, kakak, bedanya wara' sama zuhud? Istilah ini pada dengar lebih? Wara' gitu. Zuhud. Sebagian ulama ada yang menyamakan wara' itu zuhud gitu, tapi ada yang membedakan. Ada yang bilang zuhud itu puncaknya wara'. Nah iya, sebagian bilang begitu. Wara' itu tarku ma yadurru akhirata, meninggalkan sesuatu yang membahagiakan akhiratnya. Ya. Jadi meninggalkan sesuatu yang membahagiakan akhirat kita. Tingkat pertama itu meninggalkan yang haram, karena akan membahayakan akhirat kita. Nanti tingkatan berikutnya itu menghindarkan diri dari sesuatu yang samar, yang syubhat. Ketika orang ihtimal ini halal,
apa haram, apa makruh ya. Ah udahlah, daripada ragu-ragu tinggalin aja. Tapi dia punya potensi halal tuh, tapi dia tinggalkan. Itu warok level berikutnya. Nanti di atasnya lagi ada orang yang meninggalkan sesuatu yang nggak manfaat. Jadi bukan yang membahayakan lagi, yang nggak ada manfaatnya dia tinggalkan. Ngobrol, cekakak-cekikik sampai tengah malam, boleh nggak? Boleh, selama dia nggak ninggalin sholatnya misalnya. Tapi kan nggak ada faedahnya. Kalau dia ninggalin itu, dia ada di posisi warok tertinggi, dan itulah yang sebagian ulama katakan zuhud. Tarku ma la yanfa'u akhiratahu. Orang yang meninggalkan sesuatu yang nggak manfaat untuk akhiratnya. Dan sahabat kayak begitu hari-harinya, Pak. Begitu. Nah, tinggal kita nih, saya terutama, ambil cermin, kita lihat. Bangun pagi ngapain? Nanti masuk jam 6 ngapain? Masuk jam 9 lagi ngapain? Masuk jam 12 lagi ngapain? Terus sampai kita menjelang tidur. Kalau udah dimuhasabahi, tinggal kita perbaiki yang kurang-kurang. Supaya hidup kita bisa banyak manfaat, sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang hayatnya dedikasi 24 jam untuk Allah dan Rasulnya. Beliau hanya melakukan yang manfaat-manfaat saja dalam hidup beliau. Ya. Dan salah satu hadis Nabi SAW di penghujung ini, untuk kita pegang bersama, kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ketahuan value nilai seseorang dari sejauh mana dia meninggalkan yang nggak bermanfaat untuk dirinya. Dan itu akan ketahuan posisi kita di hadapan Allah. Ini kalau mau tahu posisi kita sekarang di hadapan Allah seperti apa, lihat dengan apa kita disibukkan saat ini. Yang manfaat atau yang nggak manfaat. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menambah kebaikan untuk kita semua. Apa yang kita dengarkan dari hal-hal yang baik bisa kita terapkan dalam keseharian kita, insyaallah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.